Halo semuanya, kembali lagi di Belajar Accurate Online bersama Yela. Di kegiatan belajar 4 ini kita akan belajar cara untuk mengentri transaksi pembelian. Ada 10 pokok bahasa nih yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai menu pembelian yang ada di Accurate Online. Kemudian kita akan belajar untuk mengentri transaksi permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, pembelian secara kredit, kemudian ada transaksi pembelian secara tunai, kemudian ada juga pembelian secara kredit tunai untuk aset tetap, ada retur pembelian secara kredit, retur pembelian secara tunai, dan yang terakhir mengenai pelunasan utang. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, menu pembelian. Jadi di Accurate Online sendiri ada yang namanya menu pembelian. Nah, menu tersebut berfungsi untuk mencatat segala transaksi pembelian yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka, hingga pembayaran pembelian barang dagang. Menu tersebut terdiri dari 10 submenu yang terdiri dari pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka pembelian, faktur pembelian, pembayaran pembelian, retur pembelian, harga pemasok, kategori pemasok, dan yang terakhir transfer pemasok. Oke, itu sekilas informasi terkait dengan menu pembelian yang ada di Accurate Online. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu cara untuk mengentri transaksi permintaan pembelian. Nah, di sini sudah saya siapkan bukti transaksi yang terkaitan dengan transaksi permintaan pembelian atau permintaan barang dengan dokumen 1. Dan kalau kita lihat, ini merupakan bukti transaksi internal yang dibuat oleh UD Duren Indah Bangunan dengan tipe transaksi yaitu permintaan barang. Jadi di sini gudang untuk meminta kepada bagian pembelian untuk melakukan pembelian atas barang yaitu semen singa merah sebanyak 500 sak, kemudian keramik 60 x 60 glossy sebanyak 200 dus, dan diminta agar barang tersebut pada tanggal 5 Januari sudah siap. Nah, permintaan barang ini dilakukan atau dibuat pada tanggal 3 Januari 2023. Oke, lalu cara untuk mengentri transaksi permintaan barang yaitu seperti ini. Oke, pertama pastikan terlebih dahulu kalian sudah ada di halaman persiapan data usaha, jadi kalian sudah masuk di database UD Duren Indah Bangunan. Kemudian kita masuk ke menu pembelian, lalu di persediaan. Karena ini permintaan barang ya, jadi bagian persediaan yang membuat di bagian persediaan. Kemudian kita klik permintaan barang. Nah, kita isi tanggalnya tanggal 3 Januari. Nomornya kita tetap buat secara otomatis. Kemudian kita cari atau pilih barang dan jasanya. Di sini kita pilih semen singa merah. Kemudian tanggal dimintanya tanggal 05/01/2023 sebanyak 500 sak. Kemudian kita klik lanjut. Berikutnya barang yang diminta kedua yaitu keramik glossy. Ini juga sama tanggal 5/01/2023 sebanyak 200 dus. Kemudian kita klik lanjut. Ini pastikan data yang sudah di entry ini benar, kita isi permintaan pembelian. Kalau sudah, kita klik simpan. Hasilnya seperti biasa dapat kita lihat di bagian sini. Nah, ini hasilnya. Dengan status masih menunggu diproses. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ketiga mengenai cara untuk mengentri transaksi pesanan pembelian. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk dokumen bukti transaksinya, yang mana di dokumen bukti transaksi ini nanti selain melakukan pesanan pembelian, di sini juga melakukan pembayaran uang muka atas pesanan yang sudah dikirimkan kepada pemasok. Oke, kita analisis terlebih dahulu untuk dokumen 2.1.
Di sini yang membuat Udituran Indah Bangunan untuk dikirimkan kepada pemasoknya yaitu PT Esa Jaya Mulia pada tanggal 03 Januari 2023. Di sini seperti yang sudah di permintaan pembelian, di mana tanggal kirimnya diminta untuk tanggal 5 Januari. Di sini untuk nama barangnya sama, semen singa merah sebanyak 500, tapi di sini juga sudah dimasukkan harganya sebesar 38.000 untuk satuannya, sedangkan untuk keramik untuk 200 pak itu sebesar Rp98.000 dengan total pesanan pembelian sebesar Rp42.846.000. Lalu di sini selain melakukan pesanan pembelian, di dokumen 2.2 itu menunjukkan bahwa Udituran Indah Bangunan juga melakukan transaksi uang muka pembelian. Jadi ini merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan itu juga memiliki niat untuk membayarkan uang muka pembelian. Jadi antara uang muka pembelian dengan pembayaran uang muka pembelian ini berbeda ya teman-teman, bukti transaksinya. Nanti juga ada dua cara untuk mengentri transaksi uang muka pembelian ini. Nah, untuk uang mukanya sendiri sebesar 5.550.000 dengan rincian uang mukanya 5 juta, sedangkan untuk PPN 11% yaitu 550.000. Kemudian di dokumen 2.3 ini menunjukkan bahwa perusahaan telah membayarkan uang muka. Jadi ini merupakan bukti pembayaran bahwa perusahaan mengeluarkan uang 5.550.000 pada tanggal 3 Januari 2023 melalui akun bank dengan metode pembayaran tunai dan lainnya atas pembayaran uang muka pesanan pembelian yang sudah dilakukan di PT Esa Jaya Mulia, begitu. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yaitu pesanan pembelian. Di pembelian, kemudian klik pesanan pembelian. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman pesanan pembelian. Langsung saja kita isi pemasok yang sudah ditentukan yaitu PT Esa Mulia Jaya, tanggalnya tanggal 3/01/2023. Kemudian kita tetap saja untuk nomornya. Ini kita tetap, jadi pakai otomatis dari kredit online. Lalu kita ambil nih dari permintaan karena kita meneruskan transaksi yang sebelumnya. Kita cari permintaan yang di tanggal 3 dan kita klik lanjut. Oke, nanti di sini secara otomatis akan muncul, kita isikan harganya 38.000 dan kita isi klik lanjut. Lalu untuk keramik kita ganti jadi 98.000 harganya. Kita klik lanjut juga. Nah, di sini untuk totalnya akan secara otomatis muncul serta PPN-nya juga. Lalu kita ke menu info lainnya. Di sini alamat kirim kita pilih yang kantor, tanggal pengirimannya kita minta tanggal 5. Oke, lalu di sini tidak ada. Kalau sudah, kita proses ke uang muka karena ada transaksi berikutnya yaitu uang muka kan. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke halaman uang muka pembelian. Oke, kalau sudah, di sini kita ganti tanggalnya di tanggal 5 juga ke tanggal 3 Januari. Lalu kita ganti uang mukanya sesuai yang ada di bukti transaksi yaitu 5.550.000 itu beserta total PPN. Nah, di sini Qrate akan secara langsung memisahkan antara PPN dengan total yang dibayarkan. Oke, kita ke info lainnya. Di sini kita isi nomor fakturnya, INV strip 109201. Keterangannya uang muka pesanan pembelian. Oke,
Oke, kalau sudah, kita pastikan terlebih dahulu datanya benar. Kalau sudah, kita klik proses, lalu ke pembayaran, kita bayar uang mukanya. Jadi karena itu masih belum kita bayar, hanya mengakui kalau kita mau bayar uang muka. Nah, di sini kita akan diarahkan ke submenu pembayaran pembelian. Lalu kita pilih pembayaran dari akun bank. Kita isi tanggalnya, tanggal 3. Nah, di sini akan secara otomatis muncul untuk nomor faktur yang sebelumnya. Ini kita isi keterangannya. Oh, maaf, kita ke sini dulu. Kita klik nilai pembayarannya. Nah, ini kalau kita klik hitung pembayaran akan secara otomatis muncul sesuai dengan faktur yang dibayar. Baru kita isi keterangannya, pembayaran uang muka pesanan pembelian. Oke, lalu kita simpan. Dan notifikasinya kalau berhasil disimpan. Kita ke pesanan pembelian, ini hasilnya dengan status masih menunggu diproses. Uang muka pembelian dengan status sudah lunas. Di hasilnya di situ ada keterangan lunas. Untuk pembayaran pembeliannya kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang uang muka pembelian ini karena sudah kita bayarkan di submenu pembayaran pembelian, jadi dia statusnya sudah lunas ya teman-teman. Lalu kita lihat jurnalnya, di ranking jurnalnya itu, nah yang dikredit adalah hutang usaha karena kita di sini masih belum membayarkan. Nah, di situ ini 5.550 masih bentuk hutang usaha. Tapi ketika kita cek di bagian pembayaran pembelian di sini, kita lihat jurnalnya. Nah, hutang usahanya sudah didebit dan kita bayarkan. Jadi yang dikredit adalah akun bank. Jadi mekanismenya pencatatan untuk pembayaran uang muka dan pencatatan uang muka seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk transaksi pesanan pembelian ini kita lihat apakah ada jurnalnya. Tidak ada ya, tidak ada jurnalnya karena dia masih belum berpengaruh terhadap kondisi keuangan kita. Jadi kita belum menerima barang ataupun ini juga masih belum menjadi kewajiban kita. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu materi 4. Ada cara untuk mengentri transaksi penerimaan barang. Jadi ini ceritanya itu si pemasok melalui bukti transaksi dokumen 3.0 ini pemasoknya PT Esa Jaya Mulia telah mengirimkan barang yang sudah kita pesan di tanggal 3 Januari. Jadi tanggal 5 PT Esa Jaya Mulia ini mengirimkan barang yang kita pesan, terdiri dari semen singa merah 500 sak dan keramik 60 x 60 dosi 200 dus. Lalu cara untuk mengentri transaksi penerimaan barang tersebut yaitu seperti ini. Oke, kita masuk ke menu pembelian, kemudian klik penerimaan barang. Jadi ini untuk mencatat transaksi penerimaan barang. Kita pilih diterima dari PT Esa Mulia Jaya. Tanggalnya kita kasih tanggal 5. Kemudian nomor terimanya sesuaikan dengan bukti transaksi yaitu SJ 012 strip 1. Kita ambil dari pesanan karena ini ada hubungannya dengan pesanan di tanggal 3. Kita klik lanjut. Oke, kalau sudah ini akan otomatis muncul untuk barang yang diterima. Kita sesuaikan aja karena ini semuanya sudah dikirimkan oleh perusahaan, jadi untuk kuantitas dan juga nama barang kita biarkan. Untuk alamat kita biarkan saja, nggak apa-apa. Untuk PT Esa Jaya Mulia, lalu kita isi di bagian keterangan.
bagian keterangan bisa kita isi informasi penerimaan barang atas pesanan atau atas transaksi pesanan pembelian. Oke, di tanggal 3 Januari 2023. Kalau sudah, kita pastikan lagi, lalu kita klik simpan. Kalau di pesanan pembelian itu kan tidak ada jurnal. Kalau di sini kita kan sudah menerima barang. Jadi ada jurnalnya. Jurnalnya yaitu persediaan barang karena kita barangnya bertambah. Tapi di sini kita mengkredit hutang barang belum ditagih. Hutang barang tidak ditagih ini akan di transaksi berikutnya. Oke, kita masuk ke transaksi yang kelima, yaitu penjualan secara kredit. Jadi ini masih ada hubungan dengan transaksi penerimaan barang dan juga pesanan pembelian sebelumnya. Di dokumen transaksi 4.0 ini di tanggal 8 Januari mengirimkan faktur atas pengiriman barang yang sudah dilakukan pada tanggal 5. Jadi di sini total hutang dari UUD Duren Indah Bangunan kepada PT Esa Jaya Mulia yaitu sebesar Rp42.846.000. Oke, berikut cara untuk mengentry transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita masuk di halaman awal di persiapan data perusahaan. Kalau sudah, kita klik menu pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Kemudian kita akan diarahkan ke faktur pembelian bagian data baru. Di sini kita pilih pemasok terlebih dahulu, Esa Jaya Mulia. Kita isi tanggalnya tanggal 8/01/2023. Kemudian lalu kita ambil, karena ini merupakan lanjutan dari transaksi penerimaan, jadi kita klik yang penerimaan. Kita cari penerimaan di tanggal 5 yang ini. Kemudian klik lanjut. Kalau sudah, kita ke kolom informasi, kita isi sesuai dengan yang ada di bukti transaksi INV 1092/01. Kemudian di sini kita biasa, jadi di sini ada, kalau sudah kita klik simpan. Oke, kita cek hasilnya. Di sini ini hasilnya. Kemudian kita cek di bagian rincian jurnalnya. Cukup lama ya. Ini sinyal saya sepertinya yang mana. Di sini hutang usahanya ada di sini. Seperti ini. Ini hutang barang belum tidak ditagih. Yang belum ditagih itu lanjutan dari penerimaan barang. Jadi kalau di sebelumnya itu merupakan transaksi yang mengkredit hutang, di sini hutangnya diganti menjadi hutang usaha atau didebitkan, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara untuk mengentry transaksi pembelian secara kredit, nah di materi ke-6 ini kita akan belajar cara untuk mengentry transaksi pembelian secara tunai. Untuk transaksi pembelian secara tunai sendiri di Accurate Online itu dicatat dengan 2 tahapan. Jadi yang pertama kita mengentry transaksi di menu faktur pembelian. Yang kedua, kita mengentry transaksi atas pembayaran dari pembelian yang telah kita lakukan tersebut. Oke, di sini ada bukti transaksi berupa nota kontan yang menunjukkan bahwa pada tanggal 11 Januari UUD Duren Indah Bangunan membeli cat Avitex sejumlah 100 kaleng dengan harga satuan 145.000 dengan total harga 14.500.000, kemudian ditambah dengan PPN 11%. Jadi total pembelian tunai yang dilakukan oleh UDTIB sebesar Rp16.095.000. Kemudian di bukti transaksi berikutnya itu menunjukkan bahwa
pada tanggal 11 Januari juga UDTIB melakukan pembayaran kepada pemasok atas pembelian secara tunai tersebut. Pembayaran dilakukan melalui akun bank dengan metode bayar tunai. Oke, lalu berikut cara untuk mengentri transaksi pembelian tersebut. Oke, kita di halaman awal kembali, kemudian kita masuk ke menu pembelian. Kita entry untuk yang notanya terlebih dahulu. Kita masuk ke faktur pembelian. Kemudian kita diarahkan sini, kita pilih pemasoknya yaitu pemasok tunai. Kemudian kita isi tanggalnya tanggal 11/01/2023. Kita pilih barangnya yaitu cat Avitech. Kita isi kuantitasnya 100, kemudian harganya 145.000. Kemudian ini kita klik lanjut. Di sini totalnya akan langsung muncul secara otomatis. Di sini kita isikan nomor fakturnya. Nomor fakturnya tadi NPJ J800-01. Kemudian kita bisa kasih keterangan di sini pembelian naik. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke proses ini, kita proses pembayaran. Kita masuk ke bukti transaksi yang kedua. Di situ kita melakukan pembayaran atas pembelian secara tunai. Oke, kita tunggu. Nah, di sini lalu kita akan diarahkan ke submenu pembayaran. Ini juga sama. Kalau kalian bisa masuk ke sini, nanti kalian juga akan diarahkan ke halaman ini. Kita pilih yang bank, nilai pembayarannya langsung kita klik hitung nilai pembayaran. Kita ganti tanggalnya jadi tanggal 11 2023. Kemudian di sini bisa kita bayar pembelian tunai. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Di sini statusnya jadi lunas ya teman-teman. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu untuk rincian jurnalnya. Nah, di sini ini masih dianggap sebagai hutang, nanti dilunasinya atau ini kita debitkan pada saat di sini, di jurnalnya ada di sini untuk edit. Nah, ini di sini, ini sudah didebit, kemudian akun kas kita keluar sebesar 16 juta ini. Oke, begitu caranya. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya. Kita masuk ke materi yang berikutnya, pembelian aset tetap. Oke, ini memang tidak ada pengaruhnya terhadap persediaan barang dan jasa. Jadi nanti ketika kita mencatat itu tidak menggunakan menu pembelian, tetapi kita menggunakan menu yang lain. Oke, di sini ada bukti transaksi yang menunjukkan bahwa per tanggal 13 Januari 2023 itu UD Duren Indah Bangunan melakukan pembelian sebuah laptop atau komputer dengan harga 5.200.000. Kemudian di bukti transaksi berikutnya itu menunjukkan bahwa UD Duren Indah melakukan pembayaran atas pembelian komputernya dengan nomor bukti transaksi PJK 01-30067. Lalu berikut cara untuk mengentri transaksi pembelian aset tetap. Jadi untuk transaksi pembelian aset tetap ini ada dua tahapan ya teman-teman. Yang pertama kita mengentri transaksi atas pembayarannya terlebih dahulu, atas pembeliannya itu. Kemudian kita juga harus mencatat aset tetap di kartu aset tetap. Agar apa? Agar tiap periode penyusutan itu dapat terentry secara otomatis seperti itu. Gini,
memasuki halaman ini, kemudian kita klik menu kas dan bank, kemudian kita pembayaran karena kita melakukan pembelian tersebut. Kita pilih dari bank, kemudian kita ganti tanggalnya tanggal 13. Kemudian di sini kita cari akun yang transaksi aktiva tetap. Jadi kita cari akun penghubung. Jadi ini penghubung untuk menampung harga perolehannya. Kemudian di sini penerimanya kita isi penjual dari aset tetapnya. Ini komputer Malang. Kemudian kita kasih catatan yaitu pembelian komputer Lenovo. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Nih. Nah, kita lihat di sini otomatis kita mendebit akun transaksi aktiva tetap. Jadi ini akun penabung ya teman-teman. Kemudian kita kreditkan akun banknya. Kemudian kita masuk ke menu aset tetap. Kemudian di aset tetap ini untuk mencatat bahwa kita ada aset tetap baru. Kita klik komputer Lenovo, kita isi komputer Lenovo. Kemudian kita isi tanggal belinya tanggal 13/01/2023, tanggal pakainya juga sama. Lalu kita masukkan kode asetnya, kita mau kasih FA04. Lalu kita isi di bagian informasi umum. Untuk akun asetnya masuk ke peralatan, akun akumulasi penjusutannya juga di peralatan. Untuk beban penjusutannya di beban penjusutan peralatan yang ini. Untuk umur asetnya 4 tahun, nilai sisanya 0, anggap 0 aja. Kemudian untuk kategorinya kita pilih yang perawatan. Lokasi awalnya kita pilih kantor pusat. Pajaknya juga kita. Oke, nah di sini ini yang jadi akun pengeluarannya. Kita kan tadi mendebit akun transaksi aktiva tetap. Nah kita ganti. Kita masukkan lagi, kemudian kita klik lanjut. Kita klik simpan. Oke. Nah hasilnya seperti ini. Nah kalau di rincian jurnalnya otomatis kita akan menambah akun peralatan dan mengurangi transaksi aktiva tetap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu materi ke-8 tentang retur pembelian secara kredit. Oke, kita seperti sebelum-sebelumnya kita analisis terlebih dahulu ya bukti transaksi yang sudah saya siapkan. Oke, di sini ada bukti transaksi internal yang dibuat oleh UD Duren Indah Bangunan yang menunjukkan bahwa tanggal 13 Januari 2023 perusahaan telah mengembalikan barang berupa semen sigma merah dengan kuantitas 5 sak dengan total harga Rp210.900 kepada Esa Jaya Mulia. Hal ini dikarenakan barang yang telah diterima atas pembelian secara kredit di tanggal sebelumnya itu rusak, jadi perlu dikembalikan ke pemasoknya. Berikut cara untuk mengentri transaksi retur pembelian secara kredit. Oke, kita di halaman persiapan data perusahaan ini, kemudian kita klik menu pembelian, kita ke sub menu retur pembelian yang ada di sini. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman data baru yang ini. Kemudian kita pilih pemasoknya seperti di transaksi yaitu PT Esa Jaya Mulia. Kita isi tanggalnya tanggal transaksi 13/01/2023. Kemudian untuk nomor returnya kita tetap saja nggak apa-apa.
Untuk returnya kita pilih retur yang di tanggal ini, kemudian kita ambil, ini dikembalikan semen sinyal merah, kita klik lanjut. Lalu ini kuantitasnya kan masih 500, karena yang dikembalikan hanya 5, jadi kita ganti terlebih dahulu menjadi 5. Kemudian kita klik lanjut. Pastikan jumlahnya telah sama dengan bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan sebelumnya. Oke, kalau sudah, kita tambahkan keterangannya, retur pembelian karena barang rusak dan tidak dapat dijual. Baik. Oke, kalau sudah, langsung saja kita klik simpan. Hasilnya bisa kita lihat di bagian list atau daftar. Kemudian kita klik, kita lihat terlebih dahulu jurnalnya seperti apa. Di sini di Dinjenjun. Nah, di sini ini untuk meretur persediaan barang. Jadi barang kita dikurangkan atau dikreditkan. Kemudian di sini hutang usaha ini juga kita didebitkan karena kita mengembalikan barang yang sudah kita beli, jadi hutang kita juga berkurang gitu. Oke, jadi seperti itu cara untuk merekap transaksi retur pembelian. Kita close, kita masuk ke materi berikutnya, retur pembelian secara tunai. Untuk transaksi retur pembelian secara tunai ini nanti ya ada 2 tahapan. Yang pertama, kita harus mengentri transaksi retur pembelian atau pengurangan barangnya. Tapi nanti ini karena seperti di retur pembelian kredit itu kan yang di debit hanya utang, jadi kita juga harus melakukan entry untuk tahapan berikutnya, yaitu menerima uang atas barang yang sudah kita kembalikan, karena transaksi pembelian yang dilakukan itu kan secara tunai. Jadi tidak hanya mengembalikan barang, tetapi kita juga harus menerima uang yang sudah kita bayarkan di transaksi sebelumnya. Oke, di sini ada 2 bukti transaksi yang sudah saya siapkan atas transaksi retur pembelian secara tunai. Di sini UD Duren Indah Bangunan mengembalikan barang sebanyak 3 kaleng cat Avitek dengan total sebesar Rp482.850, yang mana tanggal transaksi yaitu 15 Januari 2023. Kemudian di bukti transaksi berikutnya ini menunjukkan bahwa pada tanggal 15 Januari itu UD Duren Indah Bangunan selain mengembalikan barang juga telah menerima sejumlah uang atas pengembalian barangnya tersebut gitu. Jumlahnya sama seperti yang di transaksi 1. Oke, langsung saja begini cara untuk mengentri transaksi retur pembelian secara tunai. Oke, ini saya close dulu. Nah, langkah pertama itu kita buka dulu di menu pengaturan di preferensi, karena ini ada pengaturan dari Accurate Online agar kita bisa melakukan retur pembelian secara tunai. Nah, di pembatasan, kemudian di lainnya, kemudian kita klik retur pembelian dapat meretur tagihan yang sudah lunas. Jadi kita bisa melakukan entry transaksi retur tersebut dan kita klik simpan. Kalau sudah, baru di sini kita bisa melakukan entry transaksi retur untuk pemasok tunainya. Tanggalnya tanggal 15. Kemudian kita cari returnya. Nah, yang ini nanti bisa muncul di sini karena sudah kita checklist untuk pembatasannya tadi. Kemudian kita ambil, kita klik lanjut, kemudian kita ganti kuantitasnya menjadi 3 dan kita klik lanjut. Oke, maaf ini sepertinya emang sinyalnya ya.
karena kan online ya, jadi bergantung dari kekuatan internetnya juga. Oke, kalau sudah seperti ini, totalnya juga sama, bisa kita tambahkan keterangannya, yaitu barang rusak, gitu aja nggak apa-apa. Kemudian kita klik simpan. Oke, ini kita mencatat mendebit utangnya ya. Nah, kalau kita sudah menerima pembayarannya, kita klik ke yang bagian submenu pembayaran pembelian. Kita ini pembayaran ke pemasok tunai, kemudian di bank. Kemudian kita isi tanggalnya, tanggal 15 dulu. Oke, kalau sudah kita ambil, nah di sini akan otomatis nilainya jadi minus 400 karena ini kita menerima dananya. Karena kalau yang transaksi pembayaran itu kan kas kita ada di kredit, karena ini kita menerima retur jadi di debit. Begini. Jangan lupa untuk klik nilai pembayaran dan juga mengisi keterangannya. Oke, itu kalau sudah kita klik simpan, kita lihat hasilnya di sini. Ini rincian jurnalnya. Di situ kan mendebit hutang usaha. Nah, padahal kita kan secara tunai, jadi nanti ini akan dibalik lagi atau dienolkan ketika kita sudah menerima pembayaran pembelian di sini. Nah, nanti yang di debit itu kas bank, sedangkan yang di kredit hutangnya. Nah, seperti ini. Oke, begitu cara untuk mengentri transaksi retur pembelian secara tunai. Materi ke-10 yaitu tentang cara untuk mengentri transaksi pelunasan utang dagang. Ini materi terakhir kita. Di sini kita analisis terlebih dahulu untuk bukti transaksi yang ke-9, yaitu di mana menunjukkan bahwa Auditor Ninda Bangunan pada tanggal 16 Januari 2003 telah melakukan pelunasan untuk utangnya kepada Esa Jaya Mulia atas nomor faktur INV 023 dan INV 046 dengan masing-masing jumlah sebesar 18 juta dan 15 juta. Total pembayarannya yaitu 33 juta rupiah. Pembayaran dilakukan melalui akun perkiraan bank dengan metode bayar tunai. Oke, langsung saja kita belajar cara untuk mengentri transaksi pembayaran pemasok tersebut. Masih di halaman ini, kemudian kita klik pembelian, pembayaran, pembelian. Oke, nanti kita diarahkan ke data baru. Kita pilih pembayaran ke PT Esa Jaya Mulia, pilih akunnya yang bank, tanggal bayarnya kita isi sesuai bukti transaksi tanggal 16. Kemudian kita klik ambil, pilih yang sesuai dengan bukti transaksi yaitu INV 23 dan INV 046. Kemudian kita klik lanjut. Kita hitung nilai pembayaran agar nilai pembayaran dan faktur yang dibayar ini jumlahnya sama. Kemudian kita isi keterangan yaitu pelunasan utang. Oke, nah ini kita pastikan terlebih dahulu jumlahnya sama. Kalau sudah sama, kita klik simpan. Hasilnya bisa kita cek. Nah, ini pelunasan utang seperti ini. Untuk jurnalnya seperti ini, utang usaha pada bank. Oke, kita sudah selesai untuk membahas cara untuk mengentri transaksi pembelian, mulai dari permintaan pembelian hingga pelunasan utang ke pemasok. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di kegiatan belajar berikutnya bersama Yola. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.